PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Untuk posisi pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Sedangkan untuk pemain depan masih dalam proses pencarian. Hanya saja tidak diketahui secara pasti pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi timnas Indonesia kelompok umur atau timnas Indonesia senior. Sekadar diketahui pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Seperti yang diungkapkan manajer timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks berposisi bek tengah, Tim Gibbons fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke sebagai winger. Namun jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gibbons, dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud. Sebab 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, Ole Romani, dan Mas Hilgers bukan sosok yang sedang diproses? Sekadar diketahui, 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai bek kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Ke-6 tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir ada 2 nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dix serta Ole Romani. 2 bintang tersebut saat ini tengah tampil di kasta teratas Eropa. Selain 2 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat Riku Matsuda sudah 9 musim bermain di ajang J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 assist. Sedangkan di musim ini dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat Gamba Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Cerezo Osaka, dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing 1 trofi J-League Cup, The Emperor Cup, serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia? Maarten Paes.
Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Miljan Manhoef jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Miljan Manhoef, seorang pemain sepak bola muda yang kini merumput di kasta teratas Liga Belanda bersama Vitesse Arnhem, menjadi sorotan karena gaya permainannya yang disebut-sebut mirip dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang keturunan Suriname, sehingga membuatnya menjadi salah satu talenta potensial yang bisa dibujuk untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Miljan Manhoef, bintang keturunan Indonesia yang berpotensi jadi andalan timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Miljan Manhoef telah menunjukkan bakat sepak bolanya sejak usia muda. Ia memulai karier sepak bolanya di tim junior Belanda dengan membela tim nasional kelompok umur. Dalam perjalanannya, Manhoef berkembang menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, terutama berkat kecepatannya, dribbling dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Manhoef mampu bermain sebagai winger kanan, winger kiri, fullback kiri, hingga second striker, yang mana hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain yang memiliki versatility luar biasa di lapangan. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak top skor untuk Vitesse Arnhem. Prestasi ini cukup mengesankan, namun sayangnya ia belum berhasil menarik perhatian pelatih timnas senior Belanda, Ronald Koeman. Kemampuan dan gaya bermain Miljan Manhoef memiliki kesamaan dengan Mohamed Salah. Mereka menilai Manhoef memiliki kecepatan luar biasa, dribbling yang mumpuni, teknik kontrol bola yang baik, serta kelincahan yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada kaki kirinya, yang membuatnya mampu menguasai sisi kiri lapangan dengan baik. Mirip dengan gaya permainan Mohamed Salah yang sering kali melakukan penetrasi dari sayap kanan ke tengah. Pujian dari FF Challenge Scout ini bukan tanpa alasan. Manhoef telah membuktikan diri sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi di lapangan. Dengan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi, ia memberikan fleksibilitas taktik yang dapat menguntungkan tim manapun yang ia bela. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Miljan Manhoef bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia jika ia bersedia bergabung dan menjadi warga negara Indonesia. Potensinya untuk memperkuat lini serang timnas Garuda tidak bisa dianggap remeh. Apalagi timnas Indonesia saat ini terlihat masih memiliki kekurangan di sektor penyerangan. Manhoef bisa menjadi solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kemampuan bermain di banyak posisi memungkinkan pelatih untuk memaksimalkan strategi permainan, terutama dalam skenario menyerang yang membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Miljan Manhoef, PSSI bisa mulai mendekati pemain ini untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi untuk pemain keturunan yang berbakat seperti Manhoef telah menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Jika berhasil, kehadiran Manhoef di timnas Indonesia bisa menjadi senjata mematikan dalam kompetisi internasional. Ia tidak hanya dapat menambah daya serang, tetapi juga mampu membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif, yang tentunya akan meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Miljan Manhoef adalah contoh sempurna dari talenta muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di kancah sepak bola internasional. Dengan gaya permainan yang mirip dengan Mohamed Salah, ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam tim manapun. Jika PSSI berhasil menggoda Manhoef untuk bergabung dengan timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat skuad Garuda dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nama Anthony Matheus dos Santos mendadak jadi perbincangan seiring beredar rumor masih memiliki keturunan dan akan menjalani naturalisasi ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum diketahui awal mula munculnya nama Anthony Santos yang dikabarkan akan menjalani naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Dari beberapa sumber media sosial, Anthony Santos dikaitkan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang gerak cepat demi naturalisasi Anthony Santos. Apalagi disebutkan bahwa Anthony Santos adalah keturunan dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Kemudian dikaitkan juga dengan kabar terbaru bahwa Anthony sudah dicoret dari tim nasional Brasil karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut membuat Anthony tidak lagi dipanggil di tim nasional baik di Copa America 2024 dan Piala Dunia 2026 mendatang. Saking ramainya rumor tersebut membuat pengamat sepak bola, Roni Pangemanan angkat bicara dan menyampaikan penjelasan. Menurut Bung Ropan, informasi yang didapat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang ada beberapa pemain menjadi target untuk naturalisasi. Para pemain tersebut dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun, khusus mengenai Anthony, Bung Ropan, sapaan akrabnya meminta masyarakat mengabaikan informasi tersebut. Soal Anthony, Bung Ropan tidak membeberkan bahwa Anthony akan naturalisasi. Dia juga mengklarifikasi mengenai rumor bahwa Anthony adalah keturunan Indonesia karena hal tersebut tidak benar. Mengenai PSSI sedang mencari tambahan pemain naturalisasi, Bung Ropan membeberkan. Tetapi belum diketahui siapa yang akan didatangkan. Oleh karena itu, dalam konteks Timnas Indonesia, Bung Ropan menyarankan masyarakat lebih baik untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kendati demikian, Bung Ropan juga mengingatkan PSSI bahwa waktu terus berjalan, tentu harus secepatnya memastikan komposisi skuad. Kendati demikian, langkah ini memang tidak mudah, karena harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Soal Anthony, Bung Ropan meminta masyarakat tidak percaya dengan rumor tersebut.